berjudul Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Akademik dan Non-Akademik di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum memulai video, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator. Saya bernama Larsani Adam Marabi Syahid. Saya Pipin Gunap. Saya Juliana Febriani Anjeli. Saya Samuel Fali Sabitan. Saya Nobel Bandaika. Baik, dalam video ini terdapat dua sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi dan yang kedua sesi tanya jawab. Yang pertama kita akan memulai dalam sesi pemaparan materi. Untuk teman-teman silakan. Baik, dalam materi yang kami sampaikan ini ada 4 agenda. Yang pertama itu ada pendahuluan, kerangka berpikir, metodologi, dan hasil dan juga kesimpulan. Kita masuk pada bagian yang pertama itu di bagian pendahuluan. Di sini pelayanan akademik dan non-akademik di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Kualitas layanan yang baik tidak hanya membantu mahasiswa dalam proses akademik, tetapi juga meningkatkan pengalaman belajar mereka secara keseluruhan. Yang berikutnya kerangka berpikir. Yang pertama itu kepuasan mahasiswa, di mana di dalamnya terdapat pelayanan akademik dan pelayanan non-akademik. Yang berikut masuk pada metodologi penelitian. Di sini ada 3, yaitu yang pertama pendekatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam. Yang berikut populasi atau sampel. Mahasiswa aktif Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, angkatan 2022 sampai tahun angkatan 2024 dengan total jumlah responden 30 orang mahasiswa. Yang terakhir instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu panduan wawancara, pedoman dokumentasi, alat tulis, alat rekam. Yang berikut itu hasil dan kesimpulan. Ada karakteristik responden. Yang pertama jenis kelamin. Mayoritas responden adalah mahasiswa perempuan, berjumlah 21 orang, dan laki-laki 9 orang. Angkatannya itu mahasiswa yang mengisi kuesioner berasal dari berbagai angkatan dengan distribusi terbanyak dari angkatan tahun 2023. Yang berikut itu tingkat kepuasan terhadap pelayanan akademik. Yang pertama berkaitan dengan kinerja dosen. Jadi mayoritas mahasiswa menilai kinerja dosen dalam mengajar dan memberikan bimbingan akademik sudah baik, tetapi sebanyak 16% memberi catatan mengenai keterlambatan jam masuk dosen dalam memberikan materi kuliah. Baik, yang berikut kita masuk pada tingkat kepuasan terhadap pelayanan akademik. Yang pertama itu ada sistem informasi akademik. Kepuasan mahasiswa terhadap sistem informasi akademik, yaitu yang pertama itu seperti KRS online yang bisa diakses melalui aplikasi Edlink setiap mahasiswa atau Sialik Nona. Yang berikutnya ada pengumuman akademik secara online juga dapat diakses melalui website Sialik Nona ataupun Edlink setiap mahasiswa. Yang ketiga tuh pengurusan surat akademik sudah berbasis online. Pengurusannya dapat diakses melalui link yang telah disediakan oleh fakultas. Di dalam link tersebut tuh dapat membuat berbagai macam surat akademik. Yang pertama tuh ada surat keterangan lulus, surat keterangan aktif kuliah, surat izin penelitian, surat permohonan pra penelitian, dan yang terakhir surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa dari pihak manapun. Dari hasil tersebut dengan presentasi merasa puas sebesar 26 mahasiswa, yaitu 86,67% mahasiswa merasa puas, dan sisanya 4 mahasiswa atau 13,34% merasa tidak puas karena ada beberapa kendala seperti kurangnya atau keterlambatan dalam akses internet ataupun wifi. Yang berikutnya tingkat kepuasan terhadap pelayanan non-akademik. Kepuasan mahasiswa program studi ilmu administrasi negara terhadap pelayanan non-akademik seperti fasilitas kampus, yaitu ruang kelas, ruang WC, fasilitas program studi seperti AC, LCD, lampu, printer, laptop, kursi, meja, lemari.
kebersihan lingkungan program studi, serta akses internet memiliki tingkat bervariasi sekitar 66,67%. Mahasiswa menyatakan puas, sementara 33,33% lainnya merasa fasilitas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan internet atau wifi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian mengenai kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik dan non-akademik di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sunda Cendana, dapat disimpulkan bahwa secara umum mahasiswa merasa cukup puas dengan pelayanan akademik, terutama dalam hal kualitas pengajaran dosen dan akses informasi akademik. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan dalam proses administrasi akademik serta sistem informasi akademik yang perlu dioptimalkan. Mahasiswa mengharapkan adanya peningkatan dalam berbagai aspek, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, pihak kampus perlu peningkatan sehingga mahasiswa dapat merasa nyaman dalam menerima pelayanan akademik dan pelayanan non-akademik di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami masuk ke dalam sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman agar bisa dijawab secara spontan. Yang pertama, pertanyaannya, apakah rekomendasi utama dari penelitian ini untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa di masa yang akan mendatang? Baik, langsung saja saya menjawab. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, rekomendasi utama yang diajukan untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa di masa mendatang, contohnya seperti peningkatan kualitas layanan akademik, seperti memperbaiki sistem informasi akademik. Yang kedua itu meningkatkan komunitas antara dosen dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa, terutama dalam hal keterlambatan dosen masuk dan bimbingan akademik. Berikutnya itu peningkatan layanan non-akademik, seperti meningkatkan dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan dengan menyediakan lebih banyak ruang dan fasilitas untuk organisasi mahasiswa serta kegiatan ekstrakurikuler. Yang berikutnya itu perbaikan fasilitas kampus, seperti meningkatkan kualitas ruang kelas dan memperbaiki AC, proyektor, dan plafon yang rusak, serta meningkatkan akses internet atau wifi di lingkungan prodi agar mahasiswa lebih mudah mengakses sumber belajar dan informasi akademik. Baik, sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih untuk teman Arin yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Yang berikutnya saya ada pertanyaan yang kedua, seberapa besar peran dosen dalam mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik? Saya, Samin Fali Sabetan, akan menjawab pertanyaan dari moderator. Tentunya peran dosen sangat berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa dalam pelayanan akademik. Dosen berkontribusi melalui kualitas pengajaran, interaksi melalui kualitas pengajaran, interaksi dan bimbingan yang baik, evaluasi yang adil, serta dukungan dalam proses administratif. Selain itu, mereka juga berperan dalam memotivasi dan membantu pengembangan karir mahasiswa. Kombinasi faktor-faktor ini membuat pengalaman akademik mahasiswa lebih positif dan memuaskan. Baik, terima kasih untuk teman Samil yang sudah menjawab pertanyaan kedua. Yang berikut, saya ada pertanyaan ketiga, bagaimana pengambilan sampel yang dilakukan dan apakah sampel tersebut mewakili populasi mahasiswa secara keseluruhan? Baik, saya Nober Bantaika. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi cara pengambilan sampel yang kami lakukan ini dengan cara menggunakan metode wawancara. Jadi kami memilih beberapa sebagian kecil dari teman-teman administrasi negara dari angkatan 2022 sampai angkatan tahun 2024. Jadi ada 3 angkatan, semester 2 sekarang dan sampai semester 6. Jadi dari cara kami mewawancara mereka ini dengan cara menanyakan kira-kira pengalaman apa yang mereka alami dan kira-kira kualitas mengajar dosen ini seperti apa. Jadi tadi pertanyaan selanjutnya itu apakah sampel ini mewakili keseluruhan. Jadi di sini ada sebanyak 30 orang yang kami wawancarai dan kami mengambil mereka sebagai sampel untuk mewakili teman-teman dari administrasi negara. Sekian dari pertanyaan saya.
Baik, terima kasih teman Nobel yang sudah menjawab pertanyaan ketiga. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, apakah terdapat indikator spesifik yang digunakan untuk menilai pelayanan akademik dan non-akademik? Jika iya, apa saja indikator tersebut? Baik, nama saya Kevin Tonak. Tentu saja ada indikator yang dapat disediakan dalam menilai pelayanan akademik dan non-akademik. Di sini saya memiliki beberapa indikator. Yang pertama itu dari pelayanan akademik, yang pertama itu kualitas pengajaran. Itu meliputi kompetensi dosen, metode pengajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta kejelasan materi yang disampaikan. Yang kedua itu sistem kurikulum, fleksibilitas jadwal kuliah, relevansi mata kuliah terhadap bidang studi, serta tingkat kesesuaian antara teori dan praktik. Masuk pada bagian yang kedua itu terhadap pelayanan non-akademik. Yang pertama itu fasilitas kampus, itu meliputi kondisi kantin, kebersihan lingkungan, ruang santai dan ruang parkir, serta ruangan keras. Yang kedua itu ada dukungan emosional, konseling atau layanan psikologis untuk mahasiswa yang membutuhkan. Baik, sekian dari jawaban saya. Baik, terima kasih untuk teman Kevin yang sudah menjawab pertanyaan terakhir. Dengan ini kami menutup podcast ini dan terima kasih semuanya.